Jadi bagaimana caranya masjid ini makmur? Bikin spanduk agar masjid ini bisa menjadi makmur, bagus. Orang yang bikin spanduk memakmurkan masjid, insya Allah masuk dalam firman Allah, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amana wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dulu ayat ini berkaitan dengan fadilahnya adzan. Kata Sayyidah Aisyah, ayat wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah, aslinya siapakah orang yang lebih bagus ucapannya, lebih orang yang menyeru kepada Allah, dia sendiri kemudian beriman, melakukan amal soleh sambil mengatakan dirinya sebagai orang Islam. Itu awalnya orang azan. Nazalat fil muadzin. Ayat ini turun di dalam fadilahnya azan. Karena nggak ada orang yang lebih afdal pahalanya melebihi orang yang memanggil orang lain untuk melakukan kebaikan. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang lebih afdal dari ini. Sampai orang baca Quran apa suruh berhenti. Saking afdalnya kalimat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lagi ngerjain apa berhenti, lagi meeting berhenti, lagi ngaji Quran pun ikut berhenti, semuanya berhenti. Padahal lagi baca kalam Allah. Karena kalimat terbaik dari orang yang menyeru itu sedang dikumandangkan, maka aktivitas apapun itu dihentikan. Nah, pelakunya yang mengajak tadi itu hayya 'alas shalah, itu kan mengajak kebaikan. Hayya 'alal falah, itu dalam ayat Al-Quran disebut. Adakah yang lebih baik ucapannya melebihi orang ini? Tidak ada. Karena ini menyeru, mendakwai kepada Allah. Maka kemudian mulai ada kepanjangan tangannya. Si fulan, ayo berangkat, ayo berangkat, ayo berangkat. Kalimat-kalimat ini itu adalah kalimat yang terbaik. Kemudian bikin spanduk, hadirilah, hadirilah, apa? Sholat berjamaah, subuh hadirilah, sholat berjamaah bersama ini bersama. Maka kalimat-kalimat inilah itu kalimat yang terbaik, karena semuanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus masuk bikin majelis, ada pengajian, mungkin ada siapa ya? Kapan nanti malam ada Habib Syekh ini, Syekh. Ya, itu termasuk dakwah ilallah ya. Jangan bikin pengumuman, bikin status, bikin apa ya. Hadirilah bermajlis bersama ya. Bersama Habib Syekh, bersama Habib Jindan, bersama Habib, termasuk itu apa? Wa man ahsanu qawlam mimman da'a. Nah, apa saja pokoknya aktivitas kebaikan itu di dalam masjid. Yang sekiranya masjid itu nampak menjadi makmur. Menjadi makmur. Sampai kemudian karena Nabi itu sendiri memang dalamnya itu di dalamnya Nabi ya, rumahnya Nabi itu di masjid, dampingan dengan masjid. Ketika hari raya Kurban itu Rasulullah menyembelih 100 ekor. Jadi bisa dibayangkan. Akhirnya apa? Rasulullah menyembelih 100 ekor, rame masjid. Tapi Nabi itu ya, yang lain nggak tahu. Ya. Nabi di masjid itu karena memang rumahnya di masjid, menyembelih 100 ekor, yang 63 beliau sembelih sendiri, yang 37 disembelih siapa? Sayyidina ya, pisaunya satu ketika Ustaz. Itu dibahas oleh ulama. Rasulullah itu kaya dengan apa yang dilakukan Rasulullah itu. Allah sedang menginformasikan tentang batas usianya Rasulullah. Kok bisa Rasulullah itu menyembelihnya 63?
Dan 63 itu angka wafatnya Rasulullah, usianya 63 tahun. Beliau juga menyembelih kurbannya itu dari 100 ekor unta, yang beliau sembelih hanya 63. Nah, ini 63. Ya memang ramai, tapi memang karena dalamnya beliau itu di dalam di nempel ke masjid. Ya sekarang menjadi pertanyaan, apakah berkurban di masjid itu termasuk bagian daripada memakmurkan? Kita rasakan sendiri ya. Termasuk memakmurkan apa enggak? Yang jelas dalam hukum fikih ya, kita harus fair. Dalam hukum fikih disunnahkan bagi orang yang berkurban itu, satu, dia menyembelih sendiri. Nomor dua, dia membagikan sendiri. Sunnah. Kalau enggak bisa, maka sunnah bagi dia untuk menghadiri penyembelihannya yang dipasrahkan kepada orang lain. Sunnah ya. Harus, jangan sampai kemudian ada orang berkorban kemudian hanya titip duit, ketika titip duit orangnya nggak datang. Yang nyembelih apa siapa ini? Oh, yang berkorban naruh di beberapa masjid. Ya, maksudnya intinya itu, hakikatnya afdolnya orang yang berkorban itu, satu, dia sembelih sendiri, bagikan sendiri. Kalau nggak bisa, hadir di dalam penyembelih, hanya jangan sampai nggak hadir waktu disembelih. Itu aslinya begitu. Nah, bukan berbeda dengan zakat ya, yang dikumpulkan pada unit pengumpul zakat. Dia hanya berzakat, setelah itu pergi, nggak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana pembagiannya. Tapi kalau orang berkorban itu sayugianya hadir. Sayugianya hadir. Nah, memang ada letak perbedaan antara kurban sama zakat, karena di dalam Islam tidak ada amil kurban. Yang ada hanya amil zakat. Tapi kalau berbicara tentang itu bagian daripada memakmurkan apa enggak, ya kita harus fair bahwa itu bagian daripada memakmurkan. Cuma ya itu tadi, hati-hati ketika kurban itu diberlakukan di dalam masjid, maka jenengan harus bedakan antara antara masjid dengan kurban itu dibedakan. Maksudnya apa? Dari sisi tempat, dari sisi finansial, daripada keuangan. Karena kan ini berbicara perkara najis, darahnya. Kemudian jangan sampai dalam kurban ini dibebankan kepada masjid. Misalnya, Pak mau ngadain kurban di masjid ini, lalu kemudian apanya menggunakan ininya masjid, apanya menggunakan masjid itu. Kenapa? Karena beda ibadah tersendiri ya, antara kurban sama masjid. Kecuali ketika konteksnya kita mengatakan disepakati, konteksnya disepakati. Pembuatan spanduk dalam rangka memakmurkan masjidnya, ya, dalam rangka memakmurkan masjid. Tahu-tahu menggunakan dana masjid untuk dakwahnya. Mari Bapak Ibu semuanya, di tanggal 10 Dzulhijjah nanti usahakan semuanya melakukan sunnah Nabiullah Muhammad dan Nabi Ibrahim, yaitu melakukan apa? Ibadah kurban. Maka ini bagian daripada dakwah. Menggunakan dana dari masjid itu sah-sah saja. Tapi ketika membebankan sesuatu yang di luar kaitannya dengan dakwah kepada masjid, ya tentu harus dikaji itu terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Karena mohon maaf, pernah saya beberapa kali itu kan pengurus panitia kurban itu terjebak.
Jamaah itu kan gini, jamaah itu menitipkan duit, menitipkan apa? Duit, sesuai dengan informasi yang kita sampaikan. Misalnya gini, kami menerima pembelian dan pemotongan hewan kurban dengan harga 2.500.000 atau misalnya 3 juta plus operasional misalnya. Tahu-tahu panitia ini pas sudah datang ke pembeli, nengok 3 juta itu ukurannya kecil-kecil. Nengok 3 juta itu apa? Ukurannya kecil. Akhirnya dia tertarik sama yang ada yang harganya 3.300.000, ada yang kayak uangnya dari mana? Nah, kadang panitia ini masalah. Ini tahu-tahu dia, wah beli yang ini aja Pak, kan ada operasionalnya sapi. Nah, pakai ini aja Pak, kan ada operasionalnya ini, sisa-sisa. Akhirnya habis operasional itu. Setelah itu pas kebutuhan yang lain dibebankan kepada masjid. Menggunakan operasional yang lain untuk satu hal yang berbeda saja itu juga dipertanyakan. Kecuali statusnya panitia itu dia berstatus sebagai pedagang. Jadi paham ya? Ini kan harga barang 3 juta, amanahnya si A untuk membeli kambing A. Tahu-tahu kemudian kita membeli kambing itu dengan harga 3.300.000. Loh, uang 300-nya dari mana? Bukan punyanya panitia, uang pribadi panitia, tetapi mengambil dari operasionalnya mungkin orang yang berkorban sapi. Karena yang berkorban sapi itu mungkin operasionalnya kan 700, diambilkanlah 300 untuk membeli kambing si A ini dengan harga 3.300.000. Boleh bangga amanahnya 3 juta, kok membeli 3.300.000. Nah 300-nya itu uangnya siapa? Itu juga dipertanyakan ya. Nah ini kadang sampai habis, setelah habis semuanya tahu-tahu, lo gimana operasional sudah habis ini, udah kemana? Dibelikan ini, ya sudahlah, ininya nanti masjid yang dibelikan, ininya masjid. Nah ini jadi bermasalahan. Letaknya di situ. Tapi secara pandangan memakmurkan memang masuk ya, bahwasanya memakmurkan masjid dengan cara melakukan kegiatan syiar kurban di masjid itu termasuk bagian daripada memakmurkan masjid itu sendiri. Tapi tetap secara sunnahnya di dalam fikih, kalau bisa orang yang berkurban menyembelih sendiri kemudian dan membagikan sendiri. Tapi kalau nggak bisa, serahkan kepada ahlinya dengan catatan orang yang berkurban itu sebisa mungkin hadir pada proses penyembelihan. Itu yang paling afdal. Insya Allah makul ya. Ini kalau berbicara masjid. Kalau jenengan semuanya bisa dilakukan begitu, maka akan masuk pada firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang mau memakmurkan pada masjid. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mau untuk memakmurkan apa? Masjid-masjid. Pak, inilah dalam rangka memakmurkan masjid. Pokoknya kalimatnya gitu terus. Inilah Pak, dalam rangka memakmurkan apa? Masjid. Berarti orang itu dalam hatinya apa? Tertanam sebagai orang yang mukmin, betul-betul iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi senang kalau apa-apa saja dalam rangka memakmurkan masjid. Apa dalam rangka memakmurkan masjid? Pikirannya begitu. Tapi kembali kepada syiar, ya namanya syiar Islam itu bisa di mana saja ya. Di sana ada syiar, di sini ada syiar. Yang penting semakin luas syiar Islam itu semakin baik. Syiar Islam itu semakin luas semakin baik. Dengan begini akan semakin nampak syiar. Kayak contohnya sholat Jumat itu awalnya satu tempat, karena dalam rangka syiarnya nampak. Lama-lama boleh di mana-mana itu ada
ada pendirian sholat Jumat. Kenapa? Semakin luas pendirian sholat Jumat di mana-mana, tapi dengan catatan jumlahnya jamaahnya rame, maka siarnya juga semakin nampak. Di sini nampak ada Jumatan, sana ada Jumatan, sini juga kan juga semakin rame. Itu siarnya juga nampak ya. Insya Allah sudah dipahami. Oh ini, oh kalau di sini kebalik ya, duit. Kalau di sini duit kurbannya yang apa? Operasionalnya yang lebih. Gimana kalau uangnya itu lebih? Kan akad itu kan biasanya ya, posisikan dulu ketika membuat akad. Tentu berbeda-beda di setiap masjid. Ada yang apa namanya panitia, yang panitia itu juga sekaligus penjual. Jadi kalau panitia itu sekaligus penjual, maka dia sah-sah saja untuk mengelola kelebihannya. Paham ya? Jadi konsumen yang minta untuk dibelikan itu statusnya pembeli, panitianya adalah penjual. Apa bedanya? Konsekuensi hukum. Kalau konsumen yang mau berkurban itu sebagai pembeli, ya, sebagai pembeli, dan panitia itu sebagai pedagangnya, maka sah-sah saja nanti pedagang ini yang besar mau diberikan kepada ini dengan harga sekian, yang kecil mau diberikan kepada ini juga dengan harga sekian. Nah, cuma sekarang ya kalau apakah harus modal terlebih dahulu? Yang nggak boleh itu menstatuskan diri sebagai wakil. Kalau wakil tuh gini, saya mau membeli ini, ya, tolong belikan. Maka dia ini membeli sesuai dengan apa yang disampaikan, ya. Harus beli sesuai dengan yang disampaikan. Ketika dia melebihkan atau mengurangi dari yang sudah ditetapkan itu kan statusnya wakil. Kalau pedagang itu bukan wakil, penjual itu bukan wakil. Artinya gini, mau ada modal ataupun tidak ada modal, maka dia siap dengan konsekuensi hukum. Apa yang ditawarkan, misalnya ukurannya sekian, misalnya 10 kilo dengan harga sekian. Lalu kemudian kita sudah informasikan dengan harga sekian, barang ternyata naik. Tahu-tahu kemudian dia pas hari H bilang, Pak, Bapak uangnya kurang. Ternyata barangnya di sana itu naik. Gak bisa, karena kita bukan wakil, tapi kita adalah pedagang. Paham enggak? Kalau pedagangnya itu tidak boleh dia merubah kecuali terjadi kesepakatan ulang. Kan sudah bilang tadi harga 10 kilo kambing dengan berat 10 kilo dihargai berapa? 3 juta. Dah orangnya, Pak, saya mau beli ini dengan harga 3 juta. Ini duitnya. Siap. Pas hari H tahu-tahu bilang, Pak, Bapak uangnya kurang. 3.300.000. Ternyata barangnya naik. Dan statusnya kita wakil dari pembeli apa orang yang mau jual? Kalau kurang minta, kalau lebih tak ngomong. Nah, ini jadi permasalahan. Kalau kurang minta, kalau lebih tak ngomong. Kalau pedagang kan enggak, dia siap untung, siap tekor. Tapi kalau kita bukan pedagang, itu selalu apa? Untung, karena kalau kurang dia diminta. Nanti kalau lebih apa? Enggak ngomong. Kalau pedagang itu selalu siap untung gede, oke, tekor gede juga mungkin. Itu bedanya penjual sama wakil. Kalau wakil ya memang apa kata wakil, Pak, saya mau beli barang yang harga 3 juta. Untuk sementara ini harganya 3 juta ya Pak. Cuman saya nggak tahu nanti di sana itu harganya berapa. Berarti dia wakil dari pembeli. Ketika
nengok barangnya 3 juta oke, yang lain nitip pas sudah Pak karena sekarang sudah ini saya nengok di sana itu sudah bukan sekian lagi, gimana? Tetap mau berubah nggak? Berarti kita kan wakil dari pembeli. Kalau pedagang itu menetapkan harga. Karena itu apa tuh 3,5 juta plus Operasional. ternyata naik. Ya, Jeng. Gimana kalau seperti ini misalnya? Ya, Karena orang yang daftar itu kayak sekarang misalnya baru 40, nanti ujung-ujung banyak daftar lagi. makanya tadi itu kalau kita menstatuskan sebagai pedagang, ketika nanti ada sisa keuangan otomatis kan laba itu, keuntungan kita. Tidak masalah tadi uangnya yang banyak itu ada sisa uang itu punya siapa? Ya punya kita, uang kita yang jual. Cuma menjadi masalah ketika tadi katanya menetapkan harga sekian, ternyata naik. Ya dia juga harus sama. Ketika lebih dia siap untuk mendapat keuntungan besar, uang itu punya kita kok. Tapi ketika kurang, dia jangan minta. Kalau terjadi seperti ini kan ada ada penelitiannya. Jadi kalau statusnya sebagai penjual, maka penelitian itu berhak untuk menerima kan gitu, untuk menerima labanya. Iya. Kalau kita begitu semua yang masuk dalam penelitian. Nah iya, makanya statusnya dia siapa? Kalau wakil itu gitu, dia tidak bisa rugi, tapi juga tidak bisa untung. Kalau wakil, ketika ada kerugian ditanggung pembeli, namanya wakil kan, wakil dari pembeli. Ketika ada keuntungan juga menjadi keuntungan dari pembeli. Misalnya gini, Pak, kemarin kan kami tulis harga 3.500.000 plus operasional. Ternyata yang 3.500.000 gak ada. Sekarang yang ada lebih kecil lagi, harganya 2.500.000-an. Maka mungkin yang diuntungkan pembeli, uangnya kembali, tapi dia tetap bisa berkorban. Karena barang yang kita tetapkan kemarin harga 3.500.000 itu nggak ada, sudah habis. Yang ada yang di bawahnya atau di atasnya, maka disampaikan lagi kepada pembeli. Jadi yang terkadang terjadi di satu tempat itu tetap dibeli harga yang 2 juta sekarang itu, tapi duitnya nggak balik. Nah, itu kan jadi masalah. Setelah nyampe di lapangan, kecil-kecil kambingnya apa sapinya, berarti harganya kan bisa jadi di bawahnya atau memang duitnya pas. Kalau duitnya pas nggak masalah. Sekarang karena di kandang-kandang itu yang harga segitu sudah nggak ada lagi, Pak. Nggak ada ini, itu pun betina. Akhirnya dibeli dan nggak konfirmasi lagi ke orang yang berkorban. Orang yang berkorban pun sudah nggak ada lagi, sudah pulang kampung. Nah, itu yang kadang-kadang kan. Kadang dari PT, perusahaan, maju-maju gitu. Ya, iya. Jadi enaknya itu panitia itu sebagai wakil atau berstatuskan sebagai, Kalau bisa jadi bagaimana caranya dia jadi penjual, tapi harus biar bisa enak gitu loh. Kalau orang menjual itu kan apakah misalnya saya punya kitab nih, kepada si A saya mau jual 100.000 boleh, kepada si B saya jual 50.000 pun boleh. Kenapa? Barang ini milik saya kan, maka saya hargai 50.000 oke, saya hargai 100.000 juga oke. Tapi kalau kita bukan penjual, kan barang ini kita bilang harganya berapa? 100.000 Pak. Nah, tapi nggak tahu ya nanti seperti ini nggak yang harganya 100.000, saya nggak tahu. Nah ini kan pedagangnya nggak jelas maksudnya, bukan pedagang dia tapi wakil dari pembeli. Ya sudah Pak, tolong belikan yang seperti ini, kalau nanti naik info, kalau turun juga info. Nah ternyata kasusnya kan nggak, barangnya itu ketika naik itu info, ketika tidak naik tidak info. Nah itu siapa statusnya dia? Pasti kan bukan pedagang. Kalau pedagang itu memang dia siap untuk besar, siap juga apa? Rugi, siap rugi. Namanya pedagang itu. Ya. Makanya jenengan terserah mau, biasanya ada yang bekerja sama dengan pedagang itu tadi.
boleh kalau memang bekerja sama. Wakil kita ini wakil dari pedagangnya, bukan wakil dari pembeli. Ya, kalau kita bisa jadi wakil dari yang jualan, bukan wakil dari pembeli. Cek. Atau gini, sebab misalnya 10 orang, yang 5 orang menjadi wakil dari peserta, yang 5 orang dari kandang, gimana? Boleh nggak? Jadi enak kan, status hukumnya. Misalnya Boniko tadi. Ya, yang jelas gini, kalau kita ini wakil dari pembeli ya, atau wakil dari pedagang, kan kita yang bilang, Pak, ini ada pembeli lagi dengan harga 3 juta. Gimana, Pak? Tapi yang sama dengan kemarin loh, karena saya sudah menginformasikan harga seperti ini. Jawabannya pedagang yang jual, ya, saya tetap akan jual segitu sesuai yang diinformasikan kemarin, meskipun sebenarnya sekarang sudah naik, kata dia. Tapi kan dia yang jual, mau lagi naik, mau lagi turun, karena dia sudah ngomong ini di harga sekian, ya sudah. Maka posisinya di sini aman, karena kita wakil dari apa? Penjual, bukan wakil dari pembeli. Nah, kecuali yang kayak tadi itu kasusnya itu tadi. Mohon maaf ya, ketika ada kelebihan operasional ternyata barang tidak sesuai dengan yang disampaikan kategorinya, kemudian kita memang nggak info kepada pembeli, korban, tapi ketika ada kekurangan kemudian kita menginfokan pada pekorban, itu status kita kita ini adalah wakil dari pembeli. Jadi hanya sebagai wakil. Kalau saya kan sebagai wakil kan gitu, berangkat ke pasar, Pak, tolong belikan barang dengan harga 3 juta. Berangkatlah saya ke pasar. Harganya 3 juta, ya sudah saya kasihkan ke pembeli. Kok seperti ini? Loh, yang 3 juta yang seperti ini. Oh, saya maunya yang besar. Oh, yang besar uangnya kurang. Yang besar uangnya kurang. Karena kita kan wakil, maka minta lagi ke dia. Kalau mau yang besar ada, tapi uangnya kurang. Ini katanya Pak, itu pas hari mau ketahuan dari satu grup itu punya saya kecil gitu ya. Ya. Makanya kalau mau sufidimah itu jadi masuk ke kategori apa? Nah, salam baul namanya al-mausuf fidimah. Ciri-cirinya udah disebutkan. Yang salah nanti dari pihak pedagang. Alhamdulillah. Kita sebagai wakil dari pembeli, maka yang bertanggung jawab adalah pedagang. Misalnya pedagang dari sana menginformasikan kambing dengan dengan bobot sekian, misalnya 30 kilo dihargai 3.500.000. Yang bobotnya 40 kilo dihargai 4.500.000 sebenarnya. Ini informasi dari pedagang. Ternyata pas hari H bobotnya tidak seperti yang disampaikan. Kita tetap nggak mau merubah harga, tapi bobotnya tidak sesuai, kita komplainnya ke sana dan di sana yang harus mengganti, karena di sana kan yang menjual. Kita hanya kepanjangan dari apa? Dari penjual tadi. Maka di sini berhak untuk menerima dan berhak untuk menolak apa yang diberikan. Dan panitia kan bebas. Pak, di hari H ternyata barangnya yang datang seperti ini. Ketika komplain, panitia komplain ke pedagangnya. Loh, kenapa kalau tidak sesuai dengan yang diinformasikan awal? Maka berhaklah kita untuk memutus jual beli ini. Kenapa barang yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan? Mausufnya itu sifat-sifatnya tidak sama. Kita memang bebas terus tuh. Ya, seperti itu. Kalau begini, ini bukan rahasia, bukan, karena inovasi marketing di bagian kandang-kandang pengobatan kan beda-beda. Jadi kadang ada fee-nya untuk penelitian itu. Setiap satu ekor dapat sekian. Ternyata di satu masjid itu sampai 15 ekor. Kan banyak juga itu. Itu kemana uang itu? Misalnya dikasihkan ke pihak panitia.
apakah termasuk yang makan atau dikembalikan ke peserta? Karena begini, kalau bapak tak mau fee, yang ini sapinya, ternyata penelitian itu saya pakai yang fee aja lah, lumayan 15 ekor ya, kalau kambing juga. Nah, status uang itu hukumnya gimana, yang hasil daripada apa namanya yang dikasihkan oleh pihak tambang itu. Oh ya, ya ini sudah Islam. Saya sampai terakhir. Jadi gini, yang penting gini loh. Kita ini amanah. Ini ya. Yang paling penting itu apa? Amanah. Namanya yadul wakil itu harus amanah. Misalnya gini, kita sudah menjelaskan harga kambing 3.500.000 misalnya, harga sapi 30 juta, kambing 3.500.000, harga sapi 3 juta dengan kriteria yang sudah kita sebutkan. Tetapi nyampe di kandang diinformasikan, Bapak kalau mau harga kambing yang 3.500.000 Bapak nanti dapat fee, kambingnya nggak terlalu besar. Tapi kalau nggak ada fee-nya nanti dikasih kambing yang besar. Terus kita sebagai kepingin fee-nya kan. Sebagai apa? Fee-nya. Kalau menurut saya nggak boleh kalau kita ambil operasional. Ya, kalau kita mengambil operasional, kita tidak boleh untuk mengambil apa? Keuntungan lagi. Karena operasional itu kan sudah dibebankan kepada pembeli. Tahu-tahu kemudian kita kepingin pembeli itu kambingnya lebih kecil lagi. Alasannya biar dia dapat keuntungan. Harusnya yang berdagang jangan seperti itu. Harusnya Bapak beli ke sini harga sekian, samain semua, nanti karena Bapak yang bawa ke sini maka dikasih fee. Berarti ini namanya bonus bagi orang yang mengenalkan, itu sah-sah saja. Jangan merubah harga barang dulu. Merubah harga barang, ya ini masalah nanti bagi panitia. Ya, harusnya panitia pedagangnya nggak boleh ngomong merubah harga barang. Nah, semuanya cuma panitia yang bagian beli atau semua? Ya semua. Yang ridho bisa bima yatawalladu minhu. Rela dengan sesuatu berarti dia rela juga dengan konsekuensi hukum. Begitu ya. Jadi apakah panitia yang lain ikut terlibat? Kalau panitia yang lain juga setuju dengan perubahan harga demi fee, ya yang setuju pun juga kena hukum. Begitu. Ya sudah syuruh, insyaallah pada pertemuan yang lain nanti insyaallah kita perjelas kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.